Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Putri, NPM 2017/4350157. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal tentang transportation problem. Di sini ada metode NWC atau Northwest Corner, sudut barat laut. Nah, di sini cara mengerjakannya itu, ini soal cara mengerjakannya itu dari pojok kiri ke pojok kanan. Nah, kita mulai dari baris 1. Di sini awalnya pojok kiri itu nilainya A itu 3, dan kita melihat supply-nya dan demand-nya 250 supply 300. Nah, kita kerjakan. Kita lihat dulu supply-nya sama demand-nya, karena di sini supply-nya 300 dan demand-nya 250. Karena lebih kecil peminatnya, maka peminatnya masuk ke dalam kotak ini. Lalu supply kan 300. Nah, jadi 300 dikurang 250 hasilnya 50. Jadi suplainya itu tinggal 50. Nah, selanjutnya kita menghitung D2 itu kan nilainya 1. Kita lihat suplainya itu kan 50, sisa yang tadi ini. Nah, demandnya itu 350. Karena suplainya lebih kecil, jadi suplai masuk ke dalam kotak, dan hasil demandnya seperti ini, 300 dikurang 50. Nih, 350 dikurang 50 sama dengan 300. Nah, selanjutnya karena di sininya sudah 0, maka D3 dan D4-nya pun 0 karena suplainya sudah tidak memenuhi. Maka kita turun ke bawah, yaitu di baris B. Di baris B tetap di kolom D2, itu nilainya 6. Kita lihat supply dari D2 yaitu 400, dan demand-nya itu 300, sisa yang tadi. Jadi karena 300 lebih kecil, maka 300 naik ke atas atau dimasuk ke kolom, dan 400 itu dikurang 300, jadi supply dikurang demand yaitu 100, jadi supply-nya tinggal 100. Nah, selanjutnya kita menghitung D3 karena di sini supply-nya masih bernilai. Jadi D3 itu kan 5 dan demand-nya itu 400. Ini supply-nya 100 nih, yang ini. Jadi 100-nya masuk ke sini. Nah, karena dia lebih kecil jadi dia masuk ke sini, diulang lagi, dan jadi 400 dikurang 100 sama dengan 300. Nah, karena di sininya sudah 0 suplainya, maka di sini sudah tidak ada dapat nilai lagi di D4-nya. Nah, lanjut kita turun ke bawah lagi. Itu ke kanan yang ngambilnya, jadi turun ke bawah terus ke kanan. Nah, sekarang kita menghitung D3 di baris C. D3 baris C itu angkanya 3 dan suplainya 500, demand-nya 300, sisa yang tadi. Karena dia lebih kecil, jadi dia ke dalam kolom. Selanjutnya cara menghitungnya 500 dikurang 300 sama dengan 200. Nah, berarti sisanya 200 suplainya, dan ini 0. Nah, selanjutnya karena di sini masih 200, kita menghitung lagi ke D4. D4 itu nilainya 2. Karena 2. Nah, di sini nilainya kan sama-sama 200, jadi 200. Nah, di sini habis. Di sini kita coret. Jadi nilainya 0. Nah, maka menghitung total yang dihasilkan yaitu dengan cara menghitung angka yang terdapat dalam tabel. Jadi ini, dan ini. Kita hitung, kita kali, lalu kita tambah. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, metode kedua sisi. Nah, di sini kita mencari angka terkecil di dalam kolom. Di dalam kolomnya kita mencari angka paling kecil. Yang kita temuin itu 1. Nah, maka kita melihat nih, 1 ada di baris A, dan di kolom D2 1 itu memiliki supply 300 dan demand-nya 350. Karena 300 lebih kecil, maka dia masuk ke dalam, dan demand dikurang supply jadi 50. Nah, demandnya 350 dikurang 300 jadi 50, tapi di sininya 0 karena dia sudah masuk sini. Nah, karena di metode ini jika supply atau demandnya sudah 0, maka baris itu akan dihilangkan atau kolom itu akan dihilangkan. Nah, karena di sini yang 0 itu supply, jadi barisnya dihilangkan. Jadi nanti di selanjutnya baris A itu hilang. Nah, sekarang yang kolom kedua kita tetap mencari nilai paling kecil, karena di sini metodenya paling yang pertama nilai terkecilnya, jadi saya memakai angka 2 di baris B D1 karena dia angka 2. Walaupun di sini ada angka 2, saya tetap memakai yang pertama. Kita lihat supply-nya itu kan 400. Nah, demand-nya 250. Nah, karena demand-nya lebih kecil, maka demand-nya masuk ke dalam kolom ini 250, dan supply-nya 400. Jadi 400 dikurang 250 adalah 150. Karena karena di sini 150 dan di sini 0, maka baris D1 yang dihilangkan.
Nah, selanjutnya kita mencari angka terkecil lagi nih di kolom selanjutnya. Nah, dapat angka 2 yang tadi yang di sini yang saya belum pakai. Nah, di sini saya pakai karena di angka 2 paling kecil. Nah, kita lihat juga supply-nya 500, demand-nya 200, maka 200 naik ke atas atau ke kolom. Nah, ngitungnya 500 dikurang 200 sama dengan 300. Dan di sini 0, di sini 300, jadi D4-nya hilang. Selanjutnya kita mencari angka terkecil lagi. Nah, saya pakai yang depan lagi karena 3 dan 3 di sini, jadi saya pakai yang awal. 3 kita lihat supply-nya 300. Nah, supply kan 300. Di sini demand-nya 50 karena dia lebih kecil naik ke atas, jadi di sini 0 dan cara menghitungnya 300 dikurang 50 sama dengan 250. Karena demand-nya 0 maka D2-nya hilang. Nah, selanjutnya karena di sini masih ada nih D3, masih ada angka terkecil yaitu 3. Kita lihat supply-nya 250 dan 400 karena 250 lebih kecil masuk ke dalam, lalu nilainya 0 supply-nya, jadi 400 dikurang 250 sama dengan 150. Karena supply-nya 250 0 dan ini 150, aduh maaf saya salah blok, harusnya ini yang saya blok nih karena dia yang hilang nih karena dia yang 0 jadi dia yang hilang nih baris C nya. Nah, langkah terakhir yaitu tinggal baris B dan kolom D karena dia 5 udah tidak ada lagi, jadi kita lihat supply dan demand-nya 150 kurang 150 sama dengan 0, jadi ini hilang semua. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, yang ada angkanya ini, yang ada angkanya kita kali dan terus tambah 1 kali 300 tambah 2 kali 250 tambah 2 kali 200 tambah 3 kali 50 tambah 3 kali 250 tambah 5 kali 150 nih. Di sini sudah saya hitung dan hasilnya segini 2700. Nah, metode terakhir yaitu Vogel approximation atau pendekatan Vogel. Cara menghitungnya kita harus cari raw diff-nya dulu, raw difference-nya dulu. Kita menghitung, ini tabel awalnya. Nah, kita menghitung kalau itu, jadi kita melihat angka terkecil pertama dan kedua, kita hitung semua. Baris A angka terkecilnya 1 dan 3, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Baris kedua 5 dan 2 sama dengan 3. Baris C atau baris ketiga yaitu 3 dan 2. Di sini saya pakai 3 ini dan 2 ini, sila 1. Nah, ke bawahnya kolomnya itu 2 dan 3, jadi 3 kurang 2 sama dengan 1 dan selanjutnya seperti itu. Nah, di sini cara menghitungnya kita cari angka row-nya itu yang paling besar. Nah, kita dapat di sini di baris B. Jadi kita menghitung B yang kecil. Yang kecilnya nih 2, kita dapat angka 2. Lalu kita lihat supply-nya 400 dan demand-nya 250. Karena demand-nya lebih kecil, maka demand-nya naik ke kolom, lalu dikurang 400 dikurang 250 sama dengan 150. Nah, karena di sininya 0, demand-nya 0 dan supply-nya masih ada nilai, maka demand-nya yang dihilangkan atau barisnya kolom D1 kita hilangkan. Nah, ini saya blok, maksudnya saya hilangkan ya di baris selanjutnya. Nah, selanjutnya pun sama, kita menghitung juga row-nya, row baris dan row kolom. Nah, kita dapat di baris A yaitu 3. Nah, kita pakai satu angka terkecil, jadi kita lihat supply-nya dan demand-nya. Supply-nya 300, jadi demand-nya 350, jadi dikurang 300 kurang 350 dikurang 300 sama dengan 50. Nah, di sini supply-nya sudah 0, jadi baris A hilang karena supply-nya 0 dan seterusnya seperti itu. Kita mencari raw dan diff-nya nih sampai akhir, sampai tidak ada lagi raw diff-nya. Nah, baru kita hitung 2 kali 250, 1 kali 300, 2 kali 200, 3 kali 50, 3 kali 250 plus 3 kali 150, hasilnya 500, 300, 400, 150, 750 dan 750. Hasilnya seperti ini. Nah, maka itu cara mengerjakan, transportation problem. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Sastari, NPM 2017 P3500 162.
Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal tentang transportation problem. Nah, di sini ada soal metode NWC, yaitu northwest corner atau sudut barat laut. Di sini ada contoh soalnya. Nah, cara penyelesaiannya itu dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, terus nilai I-nya itu 3, supply-nya 300, demand-nya 250. Karena di sini kita lihat dulu supply sama demand-nya, karena di sini demand-nya lebih kecil, peminatnya 250, maka dimasukkan ke sini. Jadi cara menghitungnya 300 dikurang 250, hasilnya 50. Menghitung D2 nya itu 1, supply-nya itu 50 dan demand-nya itu 350. Karena supply-nya itu paling kecil itu 50, jadi dia masuk ke dalam kotak ini. Terus jadinya demand itu 350 dikurang 50, hasilnya 300. Nah, demand-nya 300, supply-nya udah 0, karena D3 0 dan D4 0. Baris B2 kolom D2 kita lihat sini ada 6, jadi melanjutkan turun ke bawah ada 6, supply-nya 400, demand-nya 300. Karena demand-nya lebih kecil 300, maka dia masuk ke dalam kolam ini. Lalu cara menghitung 400 dikurang 300, hasilnya 100. Nah, karena masih ada nih 100, lalu kita selanjutnya menghitung masih di baris B, di kolom D3 itu ada nilai 5. Nah, kan kita lihat supply-nya kan sudah 100, demand-nya dia 400. Nah, karena supply-nya lebih kecil, jadi dia masuk ke sini 100. Nah, cara menghitungnya 400 dikurang 100, ini demand, karena demand gede, dikurang supply-nya 100, jadi hasilnya 300. Nah, kan supply-nya udah 0, jadi dia udah tidak ada nilainya. 3 ini 300, supply-nya 500, demand-nya 300. Nah, karena demand-nya itu lebih kecil dari supply-nya, jadi dia masuk ke dalam kolom sini. Lalu 500 dikurang 300 dikurang demand, hasilnya 200. Nah, kan demand-nya udah 0. Selanjutnya ini D4-nya 2. Terus karena supply-nya 200, sama-sama 200 nih, demand-nya juga 200, berarti udah sama-sama terpenuhi. Lalu cara menghitungnya ini 3 dikali 250 ditambah 1 dikali 50 ditambah 6 dikali 300 ditambah 5 dikali 100 ditambah 3 dikali 300 ditambah 2 kali 200. Nah, ini hasilnya 750 ditambah 50 ditambah 180 ditambah 500 ditambah 900 ditambah 400, hasilnya 440. Nah, sekarang selanjutnya metode kedua, LCC atau sel biaya terkecil. Nah, ini soalnya caranya itu kita lihat angka terkecil di dalam baris. Nah, di angka terkecil di dalam baris itu kan ada di D2 itu ada angka 1 paling kecil. Nah, kita lihat supply-nya 300, demand-nya 350. Nah, kan supply-nya paling kecil itu 300, jadi dia masuk ke dalam kolom sini 300. Nah, terus 350 ini demand-nya kan lebih besar. 350 dikurang 300, hasilnya kan 50. Nah, supply-nya udah 0. Lalu karena ini semua udah 0, maka baris ini akan dihilangkan. Nah, baris A ini udah dihilangkan.
Lalu lanjut kita mencari, di sini ada baris B dan baris C. Di sini yang paling kecil kan 2, di baris B itu yang paling kecil 2. Walaupun ini ada, tapi utamakan yang di atas dulu. Nah, 2 supply-nya 400, demand-nya 250. Nah, karena demand-nya lebih kecil, jadi masuk ke baris ini. Nah, terus jadi cara carinya 400 supply-nya dikurang 250, hasilnya 150. Nah, supply-nya kan masih ada, tapi baris D1 ini hilang karena demand-nya udah 0. Selanjutnya ada di baris C di kolom D4 2 nih yang paling kecil. Di D4 supply-nya 500, demand-nya 200. Nah, karena demand-nya kecil, jadi dia masuk kolom ini jadi 0. Terus nah, supply-nya kan 500 dikurang demand-nya 200, hasilnya 300. Selanjutnya baris D4 ini hilang karena demand-nya udah 0. Kita ambil di baris C kolom D2 3 nih nilainya. Supply-nya 300, demand-nya 50. Karena demand-nya lebih kecil jadi masuk ke dalam sini. Lalu supply-nya 300 dikurang 50, 250. Lalu setelah itu nih kan demand-nya udah 0, hilang, jadi sisa kolom D3 nih, baris B dan C. Nah, dilihat dari yang terkecil tuh yang C3, supply-nya 250, demand-nya 400. Nah, karena supply-nya paling kecil, dia masuk ke dalam sini 250. Nah, demand-nya 400 dikurang 250, 150. Lalu lanjut sisa yang B. Yang B kan tadi B-nya 5, karena supply sama demand-nya 150 nih kan dimasuk ke sini, supply-nya juga masuk ke sini. Jadi sama-sama udah habis 0. Selanjutnya kita menghitung total yang dihasilkan. Nih cara menghitung yang di tabel, yang terdapat dalam tabel sudah mendapat supply atau demand. Nih cara menghitungnya 1 dikali 300, 2 dikali 250, 2 dikali 200, tapi ditambah ya, 3 dikali 50 ditambah 3 dikali 250 ditambah 5 dikali 150, hasilnya 300 ditambah 500 ditambah 400 ditambah 150 ditambah 750 ditambah 600, hasilnya 2700. Selanjutnya metode pendekatan Vogel atau Vogel approximation. Nah, di sini ada soalnya. Lalu kita cara menghitungnya itu kita tentuin dulu raw diff-nya. Nah, dan mencari nilai terkecil pertama dan kedua. Nah, cara mencari raw diff-nya ini 3 sama 1 di baris ini, di baris A sama dengan 2. Lalu selanjutnya 5 ini di baris B ada di kolom D3 ada 5, sama di D1 ada 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu yang C itu ada 3, 3-nya kan ini ada 2 nih. Di kolom di D2 dan D3 bisa pakai yang mana aja. Sama D4 nih 2 paling kecil. Saya pakai yang D2, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita cari raw diff untuk kolom. Caranya itu ini, di kolom ini yang mana yang paling kecil,
yang angka pertama dan angka kedua. Di sini ada 3 sama 2 sama dengan hasilnya 1. Terus di sini ada 3 sama 1 hasilnya 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2 maksudnya. Terus di sini ada 5, kolom D3 ada 5 sama 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu di sini ada kolom D4 itu ada 4 sama 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu selanjutnya sini row diff-nya yang paling besar itu ada 3. 3 itu ada di baris, nah setelah 3 adanya di baris B. 3 itu ada di baris B. Lalu selanjutnya kita mencari yang paling terkecil di baris ini. Kan yang paling kecil itu adalah 2. Jadi, nah di sini supply-nya 400, demandnya 250. Karena demandnya lebih kecil, jadi dia masuk ke dalam kolom. Nah lalu selanjutnya supply dikurang demand, 400 dikurang 250 hasilnya 150. Nah demandnya udah 0, jadi baris kolom D1 ini udah hilang. Selanjutnya kita cari lagi, karena ini udah 0 jadi hilang ya. Lalu selanjutnya kita mencari lagi. Pertama di sini ada 4, kata kecil pertama 4 sama angka yang keduanya 1, jadi 4 dikurang 1 3. Terus ini 6 dikurang 5 1 sama 3 kurang 2 sama dengan 1. Setelah itu kita tentuin di baris ini paling kecil. Nah karena 3 ini pertama 3, karena ini 3 paling besar hasil dari row diff-nya, jadi kita mencarinya di baris A. Nah baris A yang paling kecil itu di D2 1. Jadi nah supply-nya itu 300, demand-nya itu 350. Nah di sini supply lebih kecil daripada demand, jadi dia dimasukkan ke dalam kolom, jadi dia hasilnya 0. Nah ini demand dikurang supply kan 350 dikurang 350, jadi kita masukin. Oh ya maaf, ini row diff-nya tadi sama kayak seperti tadi ya. Ini 3 yang untuk yang row diff yang bawah, ini untuk yang kolom. 3 dikurang 1 2, 5 dikurang 3 sama dengan 2, sama 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini angka terkecil, pokoknya carinya itu angka terkecil pertama dan yang kedua. Lalu selanjutnya, nah baris A ini kan karena supply-nya udah 0, jadi dia A ini udah hilang. Nah cara menghitungnya yang ini kan udah habis nih, supply-nya udah 0, jadi hilang nih baris A, sisa baris B dan baris C. Lalu di sini kita lihat di row diff-nya, angka terkecilnya kan 6 sama 5, jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Ini untuk baris ya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lalu kita mencari row diff kolom. 6 dikurang 3 sama dengan 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Lalu setelah itu ini kan kita menentukan itunya. Di sini kan sama-sama 1. Nah kita lihat dulu di kolom ini yang paling kecil kan 2 nih di kolom C, jadi kita menghitungnya yang kolom C berarti di D4 2, supply-nya 500, demand-nya 200. Nah karena demand-nya lebih kecil daripada supply, maka masuk ke dalam kolom 200. Nah demand-nya udah 0. Terus ini pertama sebelumnya itu supply-nya itu dikurang dulu sama demand, jadi hasilnya supply-nya itu jadi gini, supply-nya 500,
demandnya 200, jadi 500 dikurang 200 sama dengan 300, jadi suplainya 300. Setelah itu, nah karena demandnya ini 0, maka kolom D4 hilang. Selanjutnya sisa kolom D2 dan D3. Nah di sini masih mencari raw diff lagi. 6 dikurang 5 sama dengan 1, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah setelah itu kita mencari raw diff untuk kolom. 6 dikurang 3 sama dengan 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah di sini kita mencarinya yang paling terkecil di kolom ini, nah yang paling kecil itu kan 3, bisa yang 3 yang mana aja, tapi saya pilih yang 3 yang di D2. Nah caranya itu ketiga di baris C nya 3 di kolom D2, supply-nya 300, terus demand-nya itu 50. Nah karena demand-nya itu lebih kecil daripada supply, jadi dia dimasukin nih 50. Setelah itu 300 dikurang 50, 300 supply ini dikurang 50 demand, jadi hasilnya 250 untuk supply dan 0 untuk demand. Demandnya udah 0 karena udah masuk ke dalam kolom ini tadi. Nih kan D2 nya udah selesai ya, udah demandnya udah 0, jadi hilang, sisa D3 aja, sisa kolom D3. Nah raw diff untuk baris itu nggak ada karena dia udah angka terkecil yang pertama dikurang angka terkecil kedua, nggak ada angka terkecil keduanya, jadi kita mencari raw diff untuk kolom aja. Ini 5 dikurang 3 sama dengan 2. Setelah itu sisa 1 ya kolomnya. Setelah itu kita tentuin di sini yang paling kecil kan 3. Nah supply-nya ini 250 sama demand-nya 400. Nah berarti karena supply-nya ini lebih kecil daripada demand, jadi 250 ini masuk nih ke kolom ini. Nah setelah itu 400 nih demand, berarti dikurang supply 250, hasilnya 150 untuk demand. Nah supply-nya udah 0, ini udah masuk ke kolom ini, berarti baris C udah hilang, sisa baris B nih. Baris B kan tadi demandnya 150, supply-nya 150. Nah karena ini sama-sama supply sama demand sama-sama 150, lalu maka hasilnya ini sama-sama 0. Lalu selanjutnya ini berarti udah selesai nih. Lalu selanjutnya berarti cara menghitungnya itu 2 dikali 250 ditambah 1 dikali 300 ditambah 2 dikali 200 ditambah 3 dikali 50 ditambah 3 dikali 250 ditambah 5 dikali 150, hasilnya sama dengan 500 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 150 ditambah 750 ditambah 750, hasilnya 2850. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.